Halo Sobat Miko, pernah dengar kata hacking? Keren ya kesannya, kayak di film-film action gitu. Tapi sebenarnya apa sih hacking itu? Simpelnya, hacking itu kayak kita lagi berusaha masuk ke sistem komputer orang lain tanpa izin. Tujuannya bisa macem-macem, ada yang iseng, tapi banyak juga yang jahat. Nah, para hacker ini nggak kerja sendirian Sobat. Mereka punya senjata andalan, namanya tools hacking. Tools ini kayak aplikasi atau software yang mereka gunakan untuk membongkar sistem keamanan komputer. Ada banyak jenis tools hacking, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih banget. Intinya, tools ini bisa diibaratkan kunci-kunci yang bisa membuka pintu-pintu sistem komputer. Jadi, kalau ada orang yang jago ngoding dan punya tools hacking, dia bisa aja tuh sobat, masuk ke sistem komputer kita tanpa kita sadari. Serem kan? Nah, Sobat Miko pasti penasaran kan, apa aja sih tools yang biasa dipakai para hacker ini? Oke, Miko kasih bocoran dikit nih. Tapi ingat ya, ini cuma buat nambah pengetahuan aja, jangan disalahgunakan. Pertama, ada yang namanya password cracker. Sesuai namanya, tool ini gunanya buat ngebobol password. Jadi, kalau password kita gampang ditebak, bisa berabede. Kedua, ada phishing simulator. Tool ini biasanya dipakai buat bikin email atau website palsu yang mirip banget sama aslinya. Tujuannya buat nipu orang biar ngasih data-data penting kayak username, password, atau bahkan nomor kartu kredit. Awas sobat, jangan sampai ketipu. Ketiga, ada vulnerability scanner. Tool ini canggih nih sobat. Dia bisa nemuin celah keamanan di suatu sistem komputer. Ibaratnya kayak detektor kelemahan gitu deh. Nah, informasi ini yang biasanya dimanfaatin sama hacker buat nyerang sistem tersebut. Masih banyak lagi tools hacking lainnya sobat. Semakin canggih teknologi, semakin canggih juga tools yang dibuat. Makanya kita harus selalu waspada dan update ilmu tentang keamanan digital. Tapi Sobat Miko, jangan salah dulu ya. Nggak semua hacker itu jahat kok. Ada juga yang baik hati. Mereka disebut ethical hacker atau white hat hacker. Sesuai namanya, mereka ini kayak pahlawan di dunia maya. Mereka menggunakan kemampuan hackingnya untuk kebaikan, misalnya membantu perusahaan menemukan dan memperbaiki celah keamanan di sistem mereka. Jadi, sistemnya bisa lebih aman dari serangan hacker jahat. Keren kan? Nah, hacker jahat biasanya disebut black hat hacker. Mereka ini yang suka berbuat onar di dunia maya. Motifnya macam-macam, mulai dari iseng, balas dendam, sampai yang paling sering, cari keuntungan finansial. Mereka bisa mencuri data, menyebarkan virus, atau bahkan melumpuhkan sistem penting. Serem banget kan? Intinya, Sobat Miko, hacking itu ibarat pisau. Bisa bermanfaat kalau digunakan untuk kebaikan, tapi bisa juga jadi berbahaya kalau disalahgunakan. Ngomongin soal hacker jahat, di Indonesia sendiri udah banyak banget kasus hacking yang bikin heboh. Mulai dari yang kecil-kecilan sampai yang merugikan negara. Ingat kasus pembobolan situs KPU beberapa tahun lalu? Nah, itu salah satu contoh ulah hacker yang meresahkan. Mereka berhasil masuk ke sistem KPU dan mengubah data hasil pemilu. Untungnya, kecurangan ini cepat ketahuan sobat. Bayangin kalau nggak, bisa kacau balau negara kita. Terus, ada juga kasus hacker yang nyolong data nasabah bank. Mereka ngirim email palsu yang mirip banget sama email resmi bank. Banyak nasabah yang ketipu dan ngasih data-data penting kayak username, password, dan nomor kartu kredit. Alhasil, uang nasabah terkuras habis deh. Kasus-kasus ini ngasih kita pelajaran berharga, Sobat Miko. Bahwa kejahatan di dunia maya itu nyata dan bisa berdampak luas di dunia nyata. Makanya, kita harus selalu waspada dan jangan mudah percaya sama informasi di internet. Sobat Miko, di dunia nyata, kita punya aturan hukum dan norma sosial yang ngatur gimana cara kita bersikap dan berinteraksi sama orang lain. Nah, di dunia maya pun sama. Kita punya etika yang harus dipatuhi, biar dunia maya tetap aman dan nyaman buat semua orang. Masalahnya sobat, batasan antara dunia nyata dan dunia maya itu makin tipis. Kadang kita lupa kalau di balik layar komputer atau smartphone, ada manusia lain yang bisa tersakiti sama perbuatan kita. Misalnya, kita dengan gampangnya nge-share berita hoax atau ngasih komentar jahat di media sosial. Padahal perbuatan kayak gitu bisa bikin orang lain jadi korban, sobat. Reputasi mereka bisa hancur. Bahkan mereka bisa aja depresi gara-gara ulah kita. Intinya, Sobat Miko, etika di dunia maya itu penting banget. Jangan karena ngerasa anonim dan bebas, kita seenaknya sendiri di dunia maya. Ingat, setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya.
Nah, Sobat Miko, buat ngejaga ketertiban di dunia maya, pemerintah Indonesia udah punya undang-undang yang ngatur tentang kejahatan siber, termasuk hacking. Namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Di UU ITE ini, diatur dengan jelas tentang larangan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Pelaku hacking bisa kena sanksi pidana penjara dan denda yang lumayan gede, Sobat. Nggak cuma itu, UU ITE juga ngatur tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, kayak pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pornografi. Jadi, Sobat Miko, hati-hati ya kalau main di dunia maya. Jangan sampai kena batunya. Media sosial udah kayak rumah kedua kita ya Sobat Miko. Tiap hari kita mantengin timeline, nge-like foto teman, komen di postingan artis, dan berbagi cerita di Instagram Story. Seru sih, tapi kita juga harus ingat etika Sobat. Pertama, jaga jari jemari kita. Jangan gampang kepancing buat ngetik komentar negatif atau nyebarin berita hoax. Ingat Sobat, di balik layar ada manusia lain yang bisa tersakiti sama perkataan kita. Kedua, hargai privasi orang lain. Jangan asal upload foto atau video orang lain tanpa izin. Apalagi kalau foto atau video itu bersifat pribadi dan bisa merugikan mereka. Ketiga, bijak dalam berbagi informasi. Pastikan informasi yang kita share itu akurat dan bukan hoax. Jangan sampai kita jadi corong penyebar informasi yang salah. Intinya, Sobat Miko, etika bermedia sosial itu penting banget. Yuk, kita sama-sama jaga dunia maya biar tetap positif dan menyenangkan buat semua. Sobat Miko, pernah dengar istilah jejak digital? Jejak digital itu ibarat rekam jejak kita di dunia maya. Setiap kita browsing, posting, komen, atau like sesuatu di internet, semua itu terekam dan bisa dilacak Sobat. Masalahnya Sobat, jejak digital ini susah banget dihapus. Sekalipun kita udah hapus postingan atau akun media sosial kita, jejaknya bisa aja masih ada di server-server internet. Dan parahnya, jejak digital ini bisa aja berdampak buruk buat kita di masa depan. Misalnya, waktu kita mau ngelamar kerja, perusahaan bisa aja ngecek jejak digital kita di internet. Kalau mereka nemuin postingan-postingan kita yang negatif atau kontroversial, bisa berabe deh. Peluang kita diterima kerja bisa aja hilang, gara-gara jejak digital yang buruk. Tenang, Sobat Miko, nggak usah parno duluan. Meskipun dunia maya itu penuh risiko, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kok cara-cara jitu buat ngelindungi diri dari kejahatan siber. Pertama, pasang password yang kuat di semua akun online kita. Jangan pakai password yang gampang ketebak kayak tanggal lahir atau nama pacar. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol biar lebih aman. Kedua, aktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Fitur ini ngasih lapisan keamanan ekstra dengan cara meminta kode verifikasi dari HP kita setiap kali kita login ke akun. Jadi, meskipun password kita dicuri, hacker tetap nggak bisa masuk ke akun kita. Ketiga, hati-hati saat klik link atau download file dari internet. Pastikan link atau file itu berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai kita nggak sengaja ngeklik link phishing atau download file yang berisi virus. Intinya, Sobat Miko, keamanan digital itu tanggung jawab kita bersama. Yuk, kita tingkatkan kewaspadaan dan lindungi diri dari kejahatan siber. Nah, Sobat Miko, dari tadi kita ngomongin soal hacking, etika, dan keamanan digital. Sebenarnya, semua itu bermuara pada satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu kayak kemampuan dasar buat melek teknologi, Sobat. Bukan cuma soal jago ngoperasiin gadget, tapi juga soal gimana caranya menggunakan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, dan aman. Dengan punya literasi digital yang baik, kita bisa lebih kritis dalam menyaring informasi, lebih bijak dalam bermedia sosial, dan lebih waspada terhadap kejahatan siber. Kita juga bisa lebih kreatif dan produktif dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Sobat Miko, dunia digital itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dia ngasih banyak manfaat buat kita. Tapi di sisi lain, dia juga menyimpan banyak risiko dan bahaya. Kunci utamanya adalah waspada, bijak, dan bertanggung jawab. Waspada terhadap segala bentuk kejahatan siber, bijak dalam menggunakan teknologi, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan kita di dunia maya. Ingat, Sobat Miko, dunia digital itu milik kita bersama. Yuk kita jaga sama-sama biar dunia maya tetap aman, nyaman, dan bermanfaat buat semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.